Halo, jumpa lagi dengan Binatuku Sharing Session. Nah, ini lagi kedatangan tamu. Ini Ibu Siska didampingin sama Bapaknya untuk bisa belajar laundry gitu ya. Nah, itu ada tuh. Itu namanya Mbak Widya, itu manajer operasional saya. Luar biasa. Yang mendampingin ya. Nah, jadi kita mau bikin outlet nanti di daerah Parung ya. Di daerah Parung sebagai outlet pertama dari nggak tahu nanti 10 outlet atau berapa banyak yang dibikin sama ibu ini ya. Ibu ini. Ya, ibu yang masih muda banget ini. Gitu. Jadi ini lagi kunjungan ke Binatuku yang di Pulau Ribung ya. Itu ceritanya hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Bisa ditiru. Itu tadi ada klien yang minta dibantu bikin outlet pertamanya ya. Tadi di salah satu outlet saya yang dia lihat dan dia bulat hati untuk bikin outlet di tempat dia, kita bantuin ya. Jadi konsepnya adalah dia minta konsep laundry tumbuh ya, laundry tumbuh yang saya selalu usulkan. Orang kalau mau datang dibantu pada saya, dia harus menentukan sikap ya. Dia ambil paket yang saya siapkan dengan mengejar keuntungan 10 juta, melewati 10 juta profit bersihnya sebulan di dalam 12 bulan pertama, itu mengejar itu dengan alat perlengkapan yang saya usulkan. Atau dia datang dengan mengatakan, oke, kita punya budgetnya sekian, bisa bikin apa, profitnya nggak 10 juta nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu artinya konsepnya laundry tumbuh. Apapun saya tangani, saya bantu dengan tim saya, dan kita tangani sejauh ini memang 3 sebulan ya, 3 sebulan yang bisa kita tangani. Nah, mungkin kita sedang siapkan untuk bisa menangani 5 paralel sebulan, membantu teman-teman untuk lebih cepat memahami, segera memahami bagaimana melakukan, mengembangkan bisnis laundry dengan standar tertentu dan bisa sustain ya, bisa bertahan dalam jangka panjang. Saya juga sudah mempersiapkan sekolah Binatuku Laundry ya. Artinya semua pelajaran yang diperlukan untuk persoalan cuci baju, misalnya kiloan kah, satuan kah, atau mau cuci tas, sepatu, atau cuci karpet, sofa, spring bed, pokoknya berkaitan dengan cuci, itu kita coba bantu sekuat yang bisa kita lakukan sekarang, walaupun jumlahnya pasti saya kira masih sangat terbatas yang bisa kita bantu dari target yang ingin kita bantu, yaitu dalam 5 tahun membantu melahirkan paling tidak 100 UMKM dari bisnis perlaundryan. Itu berarti kira-kira 25 outlet setahun ya. 25 outlet berarti katakanlah mungkin cuma 2 sebulan ya. Jadi mungkin itu sangat actionable ya. Kita ingin lakukan sesuatu untuk UMKM, membuat standar-standarnya jelas, dan kemudian kita dampingi. Jadi mulai dari membuatnya, melatih sampai dia bisa beroperasi dengan baik, didampingi. Juga ada sekolahnya saya buat, itu di sekolah Binatuku Laundry itu pelajaran-pelajarannya di sana akan diupload, sehingga member itu akan terus-menerus belajar supaya berkembang, pintar, dan bisnisnya maju. Karena banyak yang saya temui dalam 3 tahun perjalanan saya mempelajari bisnis laundry ini, kebanyakan entah itu di asosiasi atau di luar asosiasi, orang-orangnya tetap tidak maju saja. Laundry-nya itu kalau dibilang katakanlah dalam 2-3 tahun terakhir berapa pertumbuhannya? Nggak banyak, yang pertumbuhannya itu 2 kali, 3 kali lipat gitu, nggak banyak gitu ya. Padahal itu sangat mungkin dilakukan karena bisnis ini bisnis yang menjanjikan kalau dikelola dengan baik, bukan asal-asalan. Jadi saya selalu ngomong itu resepnya itu 3. Yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh, yang kedua adalah bekerja sungguh-sungguh,
Dan yang ketiga adalah berdoa sungguh-sungguh. Jadi sukses itu hanya akibat saja dari ketiga hal itu ya. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Nah, sebagian orang itu duanya jalan, bekerjanya sungguh-sungguh, berdoanya sungguh-sungguh, tapi tidak belajar sungguh-sungguh gitu ya. Pernah belajar sungguh-sungguh, yang tumbuh ada di tahun pertama, tahun kedua dia tumbuh gitu, sampai satu titik puas diri, merasa senang. Kemudian mulai ngajarin orang, nggak belajar lagi. Ngajarin orang tuh baik, tapi belajarlah terus supaya Anda juga bertumbuh terus gitu ya. Jadi Anda tidak mengulang-ulang kalimat yang sama, ngomongin pada semua orang kalimatnya itu lagi. Itu karena kurang belajar ya. Nah, itu yang saya sharekan dalam kesempatan ini. Saya harap sebanyak-banyaknya kawan-kawan yang ingin belajar soal laundry itu selesai dengan tim saya ya. Saya ngurusin pekerjaan yang lain, tapi tim saya kumpulkan orang-orang yang dedicated mau bantu orang. Nah, karena permintaan itu datang dari ujung ke ujung Indonesia, dari Sumatera sampai ke Ambon paling tidak, Manado, Makassar, dan sebagainya. Jadi saya nggak sanggup kalau saya harus memecah perhatian untuk menangani satu-satu gitu ya. Jadi saya buat sekolahnya aja. Udah, Anda lihat videonya. Bayar cuma sekali 500.000. Belajar sepuasnya. Dan setiap kali kita habis belajar sesuatu, saya upload di sana supaya Anda belajar juga. Dimanapun Anda berada. Bagaimanapun bentuk laundry Anda, berapapun modal Anda, supaya Anda belajar. Karena kekuatan dari belajar itu adalah mengubah hidup. Kalau orang tidak berubah kehidupannya, tidak berubah bisnisnya, itu pasti belum belajar sungguhan. Gitu aja. Sederhana aja ini pikiran saya nih, karena saya ini orangnya belajar di jalanan, dengerin semua orang, dan mengandut falsafah bahwa dalam hidup kita ini guru dan murid sekaligus. Yang paling banyak belajar yang rendah hatinya. Nah, kalau orang sudah entah punya jabatan di asosiasi atau apa, merasa dia sudah pintar atau apa, nah dia mulai ketinggalan ya. Dia mulai ketinggalan. Kenapa? Karena dia sudah kehilangan kerendahan hatinya untuk dengerin orang, untuk belajar dari orang, untuk memberi tempat pada orang, untuk melayani orang. Nah, itu cara-cara belajar yang membuat kita maju itu begitu, melihat orang, melayani dia, mendengarkan dia. Dan begitu kita ketemu orang yang kurang pengetahuannya, kurang wawasan atau apa, kita ajarin, karena kita juga belajar gitu loh. Jadi sambil jalan kita terus meningkatkan kemampuan-kemampuan kita, sehingga dampak kita, dampak kehidupan kita, dampak pemikiran kita, dampak bisnis kita, itu makin lama itu seperti pusaran air membesar gitu ya. Kalau batunya jatuh dulu itu ilmunya jatuhnya kecil, riaknya kecil segitu saja. Tapi begitu ilmunya makin banyak, itu batunya besar, jatuh ke air yang tenang, begitu riaknya kan but gitu ya. Nah, itulah akibat-akibat dari proses belajar yang jujur, proses belajar yang sungguh-sungguh. Jadi kembali lagi saya bilang, kalau Anda ingin sukses dalam bisnis laundry dan dalam kehidupan Anda secara umum, maka 3 saja resepnya saya sampaikan. Tidak macam-macam, tidak banyak teori-teori ya. Jadi yang pertama adalah belajar sungguh-sungguh sampai paham, sampai ngerti, bagikan ulangi, pelajari. Yang kedua, bekerja sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh. Dan yang ketiga adalah berdoa sungguh-sungguh, berdoa. Saya yakin sekali itulah resep sukses yang sederhana tapi cespleng luar biasa. Karena lingkarannya adalah orang yang berdoa didorong untuk belajar. Karena dia menyembah kan, orang menyembah itu kan siap diajarin. Nah, kalau dia belajar sungguh-sungguh, dia disiapkan untuk bekerja. Nah, kalau dia bekerja sungguh-sungguh, dia akan menemukan lagi tantangan-tantangan yang membuat dia harus berdoa lagi. Dan kemudian belajar lagi, dan bekerja lagi. Dan itulah pertumbuhan menjadi orang yang memberi dampak pada orang lain. Yang saya sebut manusia Indonesia baru, manusia otentik. Oke, itu dulu yang ingin saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi setiap kali saya dapat sesuatu, saya share supaya nanti kita bisa suksesnya sama-sama. Karena sukses selalu lebih nikmat kalau kita mengalaminya bersama-sama. Nah, buat kalian yang nonton YouTube Bidatuku Sharing Session seperti ini, kalau kalian mendapatkan manfaat, kalau kalian merasa ada orang yang memerlukan ini, informasi seperti ini akan berguna buat dia. Entah dia sedang mau usaha laundry, entah dia pengusaha laundry dengan standar yang masih bisa ditingkatkan, diperbaiki, share lah, bagilah. Apa yang kalian dapat di sini dengan cuma-cuma, dapat gratis, informasinya cuma modal
pulsa doang kan, modal kuota doang kan. Cobalah bagikan, jadilah orang yang mendorong orang sukses dengan apa informasi-informasi yang bisa kalian bagikan, sehingga kalian adalah bagian dari keberhasilan orang-orang. Sepakat ya?